Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla: ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah 'azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa alihi finnar. Na'udzu minan nar. Para hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di dalam satu majlis yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara seseorang ingin merasakan nikmat-nikmat di surga, maka rasakanlah mereka duduk di majlis ilmu. Ini berdatangan ke majlis ilmu karena merupakan taman-taman surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wa hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kita lanjut pelajaran kita. Di antara bahasan kita malam hari ini, bab yang akan kita bahas adalah keutamaan sebuah amal soleh. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya kita di dunia adalah kehidupan sementara, kehidupan yang akan meninggalkan kita, dan kita akan menempuh kehidupan selanjutnya, ini kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat
Ini terdapat dua pilihan. Ada di antara orang-orang yang hidup di akhirat, mereka tersiksa, mereka dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam hinaan. Dan ada juga di akhirat kehidupan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan kehidupan bahagia, kenyamanan, ketentraman, kesejukan, ya, ada semisal ini. Dan kehidupan dua perkara ini bisa diraih dengan seseorang melakukan ketaatan-ketaatan atau seseorang meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini amal soleh atau tidak mau beramal. Ketika seseorang ingin mendapatkan kehidupan akhirat dengan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan, maka konsekuensinya adalah mereka di dunia sentiasa untuk berletih-letih, berlelah-lelah, bercapek-capek untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Dan bagi orang-orang yang dia menginginkan kehidupan di akhirat, kehidupan yang susah, kehidupan yang menyedihkan, yang menyiksakan, maka konsekuensinya mereka lakukan di dunia adalah dengan mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak melakukan amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penentu antara seseorang apakah mereka mendapatkan nikmat ataukah mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketahui ma'asyiral ikhwan fi din azzaballahu ayyakum, bahwasanya ketika di hari kiamat, yang semua hanya timbangan yang akan menjadi barometer kita, penentu kita antara yang baik dan antara yang buruk. Ya, kalau di antara timbangan yang baik yang Allah beratkan timbangan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia ini, tidak melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka timbangan kebaikan itu akan kalah dengan timbangan keburukan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-A'raf ayat ke-8, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, kata Allah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi kata Allah di dalam surah Al-A'raf memberikan kunci bahwasanya timbangan kebaikan seseorang, maka ini adalah akan menyelamatkan dia dari kerugian, akan menyelamatkan dia dari siksaan, akan menyelamatkan dia dari kemungkaran, kehinaan, ketika timbangan kebaikannya lebih berat. Para hadirin wa hadirat ibu bapak rahimakumullah, maka beruntung seseorang ketika dia kehidupan dunia dia lakukan dengan ketaatan kepada Allah, dengan sisa umur yang 30, 40, 50 tahun yang Allah Ta'ala berikan
umur sekian rupa, maka ketika dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk melakukan amalan-amalan saleh kepada Allah, maka sungguh beruntung orang yang seperti ini. Tapi sebaliknya ketika Allah berikan dia umur 30, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun, tidak pernah dia melakukan ketaatan kepada Allah, tidak pernah dia melakukan kebaikan-kebaikan apa yang dicintai oleh Allah, tidak pernah melakukan amalan-amalan soleh kepada Allah, maka bisa jadi orang seperti ini adalah orang yang khasirun, orang-orang yang merugi kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral ikhwani fid din, a'azzallahu wa iyyakum. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat ke-9, bahwasanya Allah melihat amalan-amalan kita, melihat perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Orang yang pemalas Allah lihat, orang yang berzalim Allah lihat perbuatan mereka, orang yang taat Allah lihat perbuatan ketaatan mereka, orang yang bermaksiat Allah lihat permaksiatan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-9 kata Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasulah. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, bekerjalah kamu, beramalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, akan melihat amalanmu. Kita lihat Pak, ketika ada orang yang dia baik dengan kita, dermawan kepada kita, maka kita akan persaksikan kebaikan dia ini. Ya, kita akan persaksikan dia, kebaikan dia. Dia sering membantu kita, sering menolong kita. Si fulan ini masya Allah sering bersedekah, ya, sering berinfak, ya, sering menolong saudaranya dalam kesusahan. Nah, kita akan bersaksi melihat bahwasanya pekerjaan ini pekerjaan yang memang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Manusia saja bisa menilai bagaimana Allah Taala. Maka di dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kata Allah, dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah menciptakan kita di dunia ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ini adalah menguji kita Pak, menguji kita siapa yang paling baik amalan mereka. Bahwasanya kehidupan dunia ini Allah berikan umur 30, 45 tahun, 50 tahun, ini sebuah ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah melihat seberapa besar amalan-amalan mereka, seberapa banyak ketaatan-ketaatan mereka, seberapa banyak amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Hanya ujian. Oleh karena itu orang mukmin dia mengetahui hakikat kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Dia meyakini dia akan mati, dia akan meninggalkan hartanya, meninggalkan fasilitas yang dimiliki, meninggalkan jabatannya. Dia meyakini itu semua. Maka ketika dia meyakini, maka tanamlah dalam diri kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kelak di akhirat nanti kita adalah orang-orang yang merugi dengan amalan-amalan yang kita bawa kepada Allah, ternyata amalannya sedikit, belum sebanding
belum seberapa yang kita lakukan daripada nikmat-nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral ikhwani fiddin, ibu bapak hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di antara keutamaan seseorang melakukan amalan soleh, melakukan amalan ketaatan kepada Allah, yang pertama bahwasanya amalan soleh itu akan membuat hidupnya di dunia ini menjadi indah, menjadi tentram, menjadi nyaman, dan dia kelak di akhirat nanti mendapatkan kebahagiaan. Itu yang pertama. Di antara keutamaan amalan soleh, yang pertama adalah akan membuat hidup kita itu di dunia ini menjadi indah, tentram, nyaman, khusyuk, tumanina, ya kan? Tidak tetap qanaah, ya, tidak berambisi dengan dunia, ya, tidak berlomba-lomba dalam urusan dunia, mereka berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Maka kehidupan di dunia itu akan menjadi bahagia. Bahkan kita sering berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering berdoa ini, ya Allah, berikan kehidupan, kebahagiaan kami di dunia maupun di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari neraka jahanam, dari siksa neraka jahanam. Maka kita berdoa dengan doa ini, kita sebelumnya pasti melakukan ketaatan kepada Allah. Mungkin beribadah, habis sholat, ya kan, habis sholat tahajud, ya kan, habis sholat sunnah, sholat duha. Nah, kita akan berdoa dengan doa ini. Berarti ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka konsekuensinya mereka harus melakukan amalan soleh. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Perhatikan Pak, kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, kata Allah, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan janjikan mereka dengan kehidupan mereka thayyibah, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, khusyuk dalam beribadah kepada Allah, tentram dalam beribadah kepada Allah, tidak tergesa-gesa dalam melakukan amalan soleh. Ini janji Allah. Kemudian yang kedua kata Allah, walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas atas perbuatan-perbuatan mereka yang telah mereka lakukan di dunia. Apa? Bisa jadi surga, bisa jadi keindahan-keindahan yang Allah Ta'ala berikan, bisa jadi kesenangan-kesenangan ketika mereka di alam kubur, di alam barzah mendapatkan nikmat, ya, kuburannya diterangkan oleh Allah, kuburannya dilapangkan oleh Allah, kuburannya diharumkan oleh Allah seperti baunya surga. Ini balasan bagi orang-orang yang di dunia mereka amil solehan, sentiasa istiqomah dalam melakukan amalan soleh. Ya, di dunia dia mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, kelapangan dada. Di akhirat Allah berikan balasan ganjaran kebahagiaan kehidupan mereka di akhirat.
baik itu kebahagiaan di alam barzakh maupun di surga nanti. Oleh karena itu tidak merugi, Pak. Tidak merugi orang yang sentiasa di dunia ini mereka habiskan sepertiga waktunya untuk beribadah kepada Allah. Kita sholat zuhur, asar, maghrib itu tak nyampe 10 menit. Benar nggak, Pak? Sholat zuhur nggak sampai 10 menit, paling 5 menit kita sholat. Asar paling 5 menit kita sholat. Maghrib mentok-mentok 5 menit. Kenapa kita susah untuk melakukan amalan yang kecil ini, yang ringan waktunya, tapi ganjaran pahalanya besar? Kenapa? Karena kita masih mengikuti hawa nafsu. Karena kita masih tertipu dengan kehidupan dunia. Masyaallah, ikhwan fillah azallahu wa iyyakum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya tentang hadis kursi. Ya, apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menceritakan perkataan Allah di dalam hadis kursi. Ya, apa ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi dari Jabir Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan Allah tabaraka wa taala berfirman dalam diskusinya, "Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku. Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku," kata Allah. Hamba-hamba siapa? Hamba-hamba yang soleh. Sesuatu yang belum pernah terlihat oleh penglihatan mereka. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Ya, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh kita, belum pernah terdengar oleh telinga kita, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis kursi itu, Allah tabaraka wa taala berfirman bahwasanya kehidupan surga itu adalah kehidupan yang menyenangkan, dan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan ini adalah sesuatu yang Allah tabaraka wa taala persiapkan bagi hamba-hamba yang soleh, itu berupa surga. Mana surga ini sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, belum terdengar oleh telinga mereka, belum terlintas di dalam benak mereka. Dalam artian apa? Bahwasanya surga ini dijanjikan bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya. Itu ketika mereka meninggal dunia membawa amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Taala. Kemudian di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Ya, ini di dalam hadis Nabi dan di dalam surat As-Sajdah ayat ke-17 ini Allah Taala berfirman, akan tetapi di dalam hadis Nabi juga ada, yaitu hadis kursi tadi, bahwasanya kata Allah Taala, tak seorang pun, fala ta'lamu nafsun, tak seorang pun
pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Ini amalan soleh. Maksudnya amalan soleh jazaan bima kanu ya'malun, balasan bagi orang yang di dunia mengerjakan ketaatan kepada Allah Taala. Ini yang pertama. Keutamaan seseorang sentiasa istiqomah melakukan amalan soleh. Maksudnya yang pertama, mereka akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan di dunia maupun di akhirat, yang sesuai dengan doa yang kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan seseorang melakukan amalan soleh, amalan ketaatan kepada Allah, yang kedua, bahwasanya orang yang istiqomah melakukan amalan soleh, amalan ketaatan kepada Allah Taala, akan menghilangkan kekhawatiran serta ketakutan. Ya, yang kedua, kata penulis, di antara keutamaan seseorang istiqomah melakukan amalan ketaatan itu akan menghilangkan kekhawatiran serta ketakutan. Sebagaimana Allah Taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Perhatikan Pak, bahwasanya orang yang istiqomah menjaga sholat lima waktunya, mungkin menjaga sholat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, ya kan, kemudian sunnah-sunnah yang lainnya, kemudian dia istiqomah. Apalah kata Allah, innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang di dalam surat tadi Anda baca, innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya ketika mereka orang-orang yang beriman itu mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah dengan apa? Dengan ketaatan, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan menjauhkan larangan-larangan Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian apa kata Allah? Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan turunkan malaikat ya kepada mereka. Gunanya malaikat turun kepada mereka apa? Wala tahzanu, wala takhafu, wala tahzanu, untuk menenangkan jiwa-jiwa mereka agar jiwa mereka tidak takut dan tidak sedih. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah memerintahkan malaikat ini untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah, yang surganya kuntum tu'adun, yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada orang yang istiqomah melakukan beribadah kepada Allah, apalagi dia mengetahui kehidupan dunia ini kehidupan sementara, dia mengetahui, maka dia tidak akan takut dengan kehidupan dunia ini. Ya, apa yang terjadi di dunia ini dia tidak takut. Yang jelas dia ketika hanya ala shalah, hanya ala falah, dia tunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang kedua, ya, di antara keutamaan seseorang yang istiqomah melakukan amalan soleh, yang kedua adalah Allah akan menghilangkan kepada diri mereka kekhawatiran beserta ketakutan. Ya. Orang yang ahli ibadah, Pak, kalau kita berbicara tentang ahli ibadah, orang yang ahli ibadah itu, Pak, dia tidak ada takut dan cemas dengan kehidupan mereka. Mau makan apa hari ini, mau beli apa hari ini, ya kan, mau perbuatan apa hari ini, misalnya. Mereka tidak takut karena mereka meyakini meyakini bahwasanya Allah Taala memberikan mereka rezeki. Bagaimana orang yang memiliki ilmu, berilmu tentang agama Allah,
lebih pantas lagi kita tidak takut dengan urusan dunia. Maksudnya apa? Qanaah dalam kehidupan di dunia ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara keutamaan seseorang melakukan amalan soleh, amalan ketaatan, yang ketiga adalah sebagai faktor untuk mahabbatullah, sebagai faktor kecintaan Allah kepada mereka. Ya, jadi yang ketiga, orang yang soleh, beramal soleh, melakukan ketaatan, melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah, menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah, ini akan mendatangkan faktor kecintaan Allah kepada kita. Enggak ada istilahnya orang yang ahli ibadah, menjaga sholatnya, baik itu maktubah, baik itu sunnah rawatibnya, itu tidak akan mendatangkan kecintaan kepada Allah. Pasti akan mendatangkan kecintaan kepada Allah dengan syarat apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita beramal saleh kepada Allah, dengan syarat kita tidak menumbuhkan di dalam hati kita sifat riya. Itu saja. Itu syaratnya. Kalau kita beribadah kepada Allah tidak ditumbuhkan rasa riya kepada Allah, kepada manusia, maka itu akan bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita beribadah kepada Allah, ingin mendatangkan riya, pujian manusia, sanjungan manusia, wallahi itu tidak akan mendatangkan kecintaan kepada Allah. Benar Pak? Justru membuat kita rugi. Ya, ingin bersedekah umpamanya, berinfak, tunggu manusia dulu, biar dia lihat. Oh, 1.000 taruh. Kalau ada manusia lihat, baru dia ingin bersedekah. Ini hati-hati, ini bisa menggugurkan amalan kita dan tidak bisa mendatangkan kecintaan kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Maryam ayat ke-96, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahum rahmana wadda. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang akan menanamkan di dalam hati mereka rasa apa? Waddah, rasa kasih sayang. Jadi kalau kita beribadah Pak, tidak menumbuhkan kasih sayang kepada manusia, berarti ada yang salah sholat kita. Allah katakan di dalam Al-Quran bahwasanya sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan mungkar dan keji. Perhatikan, Allah mengatakan sesungguhnya sholat itu akan menghalangi manusia, ya, akan menjaga manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Lantas kenapa Pak? Masih banyak orang yang sholat tapi masih ada berbuat keji, masih mabuk, masih berjudi, ya kan? Masih zalim, masih suka memfitnah. Dia sholat zuhur, asar, 5 waktu, kita katakan 5 waktu dia sholat. Tapi di luar sholat itu dia masih melakukan perbuatan keji, masih berbuat judi, bermain judi, masih bermain perempuan, ya, masih memfitnah orang, masih suka menjatuhkan orang, menghina orang, mengejek orang. Padahal Allah katakan sendiri dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Apa yang salah? Apa yang salah? Dirinya atau sholatnya? Sholatnya ada yang salah. Makanya kata Rasulullah SAW bahwasanya awal nas yahsabullah yaumal qiyamah, sesungguhnya amalan yang pertama kali Allah hisab pada hari kiamat nanti dari seorang
itu sholaha, maka sholaha amalu, maka semua amalnya baik. Jika sholat hamba itu rusak, kata Nabi, maka semua amalnya akan rusak. Berarti apa yang rusak? Sholatnya, bukan orangnya. Bisa jadi ketika dia sholat tidak tumanina. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang sholatnya situna salat, dia sholat selama 60 tahun. Fala yuqbal, dan sholatnya ternyata tidak diterima. Kenapa? Dia ruku, ternyata sujudnya tidak sempurna. Dia sujud, ternyata rukunya tidak sempurna. Jadi maksud dari hadis ini, sholat itu menjadi faktor perbuatan kita, Pak. Kalau sholat kita bagus, khusyuk, tumaina, insya Allah amalan perbuatan kita akan baik. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya ketika seseorang ingin tahu orang ini bagaimana dalam kesehariannya, atau ingin bagaimana sholatnya, lihat kesehariannya. Kalau keseharian dia suka ini, suka itu, melanggar ini, maka wallahi sholatnya akan jelek. Ya, suka masbuk, tidak pernah sholat, suka mau mundur-mundur sholat, ya kan, tanpa udzur yang syar'i, umpamanya, ya, dia sholat, tapi sholatnya mau menjelang waktu-waktu maksud waktu sholat berikutnya, umpama waktu zuhur, tapi dia sholatnya di penghujung ketika mau masuk waktu asar. Dia sholat asar, tapi sholat asarnya di penghujung mau masuk maghrib. Nah, ini ciri di antara sebab seseorang yang dia tidak akan mendatangkan keridhaan, kecintaan kepada Allah Taala. Ya, jadi sekali lagi Pak, bahwasanya Allah memberikan, ya, menanamkan hati-hati seorang hamba dengan rasa kasih sayang untuk siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, ini karena janji Allah Taala. Para hadirin hadirat, Nabi SAW juga bersabda di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan," jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil Jibril, "Innallaha yuhibbu fulan, fayuhibbu Jibril." Ya, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah. Jadi Allah memanggil malaikat Jibril, ya, dengan mengatakan, aku mencintai wahai Jibril, aku mencintai fulan ini, maka engkau cintai dia, kata Allah. Ya, fayunadi Jibril fi ahli sama, lalu Jibril pun mencintai, kemudian dia atau Jibril menyuruh penduduk langit, ya, memanggil penduduk langit, itu teman-temannya mungkin, ya. Apa kata Jibril alaihissalatu wassalam, dia memanggil di atas langit kepada rekan-rekannya, "Innallaha yuhibbu fulan, fahibbuhu fayuhibbu ahlus sama." Sesungguhnya fulan ini sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, fayuhibbu ahlus sama, kemudian penduduk langit pun mencintai hamba tersebut. Thumma yudau lahu al-qubulu fi ard, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan dirinya apa? Thumma yudau lahu qubulu fi ahli ard, kemudian Allah jadikan dia di kehidupan dunia ini menjadi orang-orang yang dicintai penduduk bumi. Subhanallah. Jadi keutamaan orang yang istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah, istiqomah untuk melakukan amalan-amalan soleh kepada Allah, Allah mencintai dia. Bahkan malaikat Jibril pun mencintai dia.
Bahkan penduduk langit pun mencintai dia. Bahkan penduduk yang ada di dunia ini, di bumi ini juga mencintai dia. Ya, juga mencintai. Ini kita kejar, Pak. Bagaimana cara kita mendatangkan kecintaan kepada Allah? Bagaimana kita bisa mendatangkan kecintaan kepada manusia, agar manusia cinta kepada Allah, cinta kepada kita, sehingga mereka rindu kepada kita. Ini yang kita kejar. Ini yang kita perbuat di dunia ini. Itu yang ketiga. Kata penulis Hafizahullah Ta'ala bahwasanya yang ketiga di antara keutamaan yang orang-orang yang melakukan istiqomah, melakukan ketaatan kepada Allah, istiqomah melakukan amalan soleh kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan kecintaan kepadanya. Itu Allah mendatangkan kecintaan. Faktor itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Taala. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan atau amalan soleh yang mereka dapatkan di dunia ketika mereka beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah, ini yang keempat, akan merangkul, ini akan menaikkan derajat mereka, serta kelak mereka nanti di surga akan ditempatkan surga yang paling tinggi. Subhanallah. Ya, orang yang istiqomah, tidak riya melakukan kepada manusia ketika mereka beribadah kepada Allah, tidak riya, mereka memurnikan ibadahnya kepada Allah, maka hal yang mereka dapatkan adalah kelak di dunia Allah angkat derajat mereka, kemudian di akhirat nanti, di surga nanti, mereka akan diletakkan di surga yang paling tinggi. Subhanallah. Sebagaimana Allah Taala berfirman di dalam surat At-Taha ayat 75. Kata Allah Taala, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatu ula." Kata Allah, dan barang siapa datang kepada Tuhannya, datang kepada Allah dalam keadaan mereka beriman dan sungguh-sungguh mereka melakukan amalan soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh ad-darajatul ula, tempat-tempat yang paling tinggi. Cuma dua, Pak. Barang siapa yang beriman, kata Allah, sudah beriman, mereka beramal soleh, melakukan ketaatan, melakukan amalan soleh, maka orang yang seperti ini, kata Allah, akan ditempatkan mereka kelak di akhirat nanti di tempat-tempat yang paling tinggi. Dan sebaliknya, Pak, bagi orang-orang yang sombong untuk melakukan amalan soleh, untuk tidak mau beribadah kepada Allah, besar ancamannya. Apa kata Allah? Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong dari beribadah kepada kami, enggan beribadah kepada kami, kata Allah, sayadkhuluna jahannam dakhirin, kelak mereka nanti di akhir, kata Allah, akan kami lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Kalau sudah hina, kalau kita sudah hina di mata Allah, Pak, ada harapan nggak kita masuk surga? Enggak ada, Pak. Kalau Allah sudah murka sama hamba tersebut, kalau Allah sudah hinakan kita, maka mustahil bagi kita untuk bisa mendapatkan surga Allah. Kenapa? Kita di dunia sombong. Apa sholat itu nggak mendatangkan kekayaan? Ada orang seperti ini. Apa sholat itu tunggak-tunggit, ya kan? Tidak membuat saya itu sukses. Ada. Apa sholat itu? Ya tunggak-tunggit tidak bisa membuat saya itu kuat atau jaya. Hati-hati. Jangan-jangan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Jangan-jangan hati kita sedang ditutup oleh Allah. Kalau Allah sudah tutup hati kita, Pak, sebesar apapun hidayah yang menyapa dia,
tidak akan membuat dia itu mengenal hidayah Allah Taala. Makanya kita berdoa, sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hati kami, istiqomahkan hati kami di dalam ketaatan kepadamu. Ya musyrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolong, wahai yang musyrifat, yang menyempelekan, mengalihkan ya hati-hati kami, maka palingkan hati-hati kami untuk sentiasa melakukan ketaatan kepada doa. Ya, berdoa kepada Allah Taala. Mungkin yang kelima, ya, yang keempat tadi, bahwasanya orang yang sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah, istiqomah melakukan amal soleh, menjaga lisannya tidak mencaci saudaranya, tidak menghina saudaranya, ya, tidak menjatuhkan kehormatan saudaranya, tidak memfitnah saudaranya dan semisal itu. Yang kelima, kita azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjut sedikit. Yang kelima, yang terakhir Pak. Yang terakhir, di antara keutamaan orang-orang yang di dunia sentiasa istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah, sentiasa melakukan amal soleh kepada Allah, maka yang kelima ini kata penulis, bisa jadi Allah Taala akan lapangkan rezeki dia di dunia dan di akhirat. Terakhir, ya, orang yang sentiasa istiqomah melakukan amalan soleh, amalan ketaatan, ya, Allah Taala akan melapangkan rezekinya di dunia maupun di akhirat. Ya, sebagaimana Allah Taala mengatakan di dalam Al-Quran Karim dalam surat Al-Hajj ayat 50, kata Allah Taala, "Falladzina amanu
amilus shalihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, maka bagi mereka akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Ya. Ini janji Allah, orang yang beriman kemudian beramal soleh, Allah berikan mereka ampunan, kemudian Allah berikan urusan rezeki mereka. Sampai saat ini Allah masih tidak beri rezeki kita, Pak. Masih hidup nggak kita? Kekurangan nggak, Pak? Bisa makan nggak kita hari ini? Anak-anak kita sehat nggak hari ini? Itu disebabkan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Ya. Terus Ustaz, bagaimana dengan orang kafir? Ya kan? Kenapa orang kafir itu mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi hidup mereka jaya-jaya saja, ya kan? Hidup mereka lapang, hartanya banyak, rumahnya mewah-mewah, ya. Perhatikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal kafir, sesungguhnya orang kafir, perhatikan, idza amila hasanah, jika mereka melakukan kebaikan, at'ima biha tu'matan minad dunya, maka mereka akan diberi balasan di dunia itu juga. Perhatikan di sini. Kalau orang kafir, non-muslim, ketika mereka melakukan kebaikan, suka berbagi, ada yang orang kafir bangun masjid, ada Pak, ya, ada orang kafir yang menolong, ya berbuat baiklah intinya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Setiap kebaikan yang mereka lakukan itu, maka balasnya langsung mereka dapatkan di dunia. Ya, makanya Pak, kita lihat Pak, orang-orang Cina itu Pak, kenapa mereka jaya-jaya sana? Ternyata kita lihat mereka itu berbakti sekali sama orang tuanya. Orang Cina itu kalau berbakti sama orang tua, Masya Allah Pak, tahan mereka mengeluarkan hartanya. Kita lihat TKW itu kan. Ketika TKW itu berangkat ke sana, apa yang dijaga, apa yang dirawat? Ternyata orang tua mereka dirawat, dibayar TKW itu, ya kan, digaji sekian juta, ya. Kemudian orang tuanya dirawat dia, dijenguk sama dia. Kalau kita, terkadang ada di antara kita orang tua yang sudah sembuh, ditaruh di mana Pak? Taruh di mana Pak? Di panti jompo. Ada di kita. Seorang muslim itu, ketika orang tuanya sudah sepuh, sudah ini, malah ditaruhnya di panti jompo. Nah, ya, dan kita orang kafir itu. Ya, ketika mereka melakukan kebaikan di dunia ini, kata Nabi, maka kebaikan itu langsung Allah balas di dunia. Kemudian kata Nabi SAW, wa ammal mu'min, adapun orang-orang yang beriman, kata Allah, fa inna Allah yaddakhiru lahu hasanati fil akhirah wa yu'kibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Perhatikan, adapun orang beriman, orang mukmin, kata Nabi SAW, ketika mereka melakukan kebaikan, ya, melakukan kedermawanan, maka Allah akan menyimpan kebaikan mereka itu, kebajikan mereka itu di akhirat, lalu diiringi dengan rezeki di dunia atas amalan ketaatan mereka. Kasih sayangnya Allah Pak, Rahman Rahimnya Allah. Perhatikan, adapun orang mukmin, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia di dunia melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan, apapun itu kebaikannya, maka setiap kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu akan disimpan, ya, di akhir nanti. Bisa jadi bisa menyelamatkan dia dari neraka, bisa jadi kebaikan itu menyelamatkan dia dari siksa kubur, bisa jadi kebaikan yang di dunia dilakukan bisa menyelamatkan dia di pada masyarakat.
Bisa jadi kebaikan yang dilakukan di dunia itu memudahkan dia untuk menyeberang siratal mustaqim. Bisa jadi Allah simpan di akhirat nanti. Lalu dalam urusan dunia Allah berikan dia rezeki atas ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Sebagaimana Allah Taala mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, maksudnya melakukan amalan soleh, amalan ketaatan, ya, dengan ketakwaan kepada Allah Taala, maka Allah akan memudahkan urusan dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi dia rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Urusan dunia tadi Pak, urusan dunia Allah beri rezeki. Terus di akhirat Allah berikan keselamatan dia di alam barzah. Di akhirat Allah selamatkan dia di padang mahsyar. Di akhirat Allah selamatkan dia di yaumul mizan. Di akhirat dia diselamatkan Allah di siratul mustaqim. Jadi Pak, orang yang melakukan amalan soleh itu, amalan ketaatan itu Pak, bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang kecil. Apapun ketaatan kita, apapun kebaikan kita, walaupun itu kecil, yakinlah pasti Allah balas. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebaikan walaupun seberat biji zarah, maka kelak di akhir nanti itu akan mendapat balasan dari Allah atas kebaikan mereka. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, kekejian, kezaliman, kehinaan, ya, walaupun itu dia pandang kecil, maka kelak di akhir nanti itu akan mendapat balasan dari Allah Taala. Jadi intinya setiap amalan kita, setiap ketaatan kita di dunia ini Pak, semuanya akan mendapat balasan dari Allah. Semuanya akan mendapatkan ganjaran. Tidak ada urusannya ketika seorang hamba itu, ketika mereka melakukan amalan soleh, amalan ketaatan, tidak mendapatkan ganjaran Allah, tidak ada. Pasti Allah berikan semua. Ya, pasti Allah akan berikan semua. Siapapun itu, selagi dia beriman kepada Allah Taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pelajaran kita malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada satu dua dari teman-teman atau bapak ibu yang ingin bertanya. Silakan sebelum kita tutup. Ada pertanyaan? Siapa? Betul. Yang tua dulu. Ayo dulu. Tanya tentang riak tadi macam mana? Tentang riak. Ya itu tadi ketika mereka kemana batas riak? Batas mana? Riak. Batasan. Batasan aja. Sebatas mana ya? Batas mana yang disebut riya? Ya, intinya riya itu sesuatu yang ingin dipuji manusia, sesuatu yang ingin disanjung oleh manusia. Sebagaimana kata Allah Taala di dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin." Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ketika mereka beribadah kepada Allah, ketika mereka melakukan ketaatan kepada Allah, ternyata ingin dilihat, ibadah yang dilakukan ingin dilihat. Itu tadi contohnya. Ketika beribadah, ternyata ada mungkin mertuanya atau bosnya mau dia baguskan sholatnya. Biasanya tidak pernah sholatnya 10 menit, biasanya itu 3 menit, maka 1 menit sholatnya, dia lamakan. Belakang umpamanya jadi imam, ya biasanya itu dia baca surat-surat pendek, dia cepatkan bacanya. Ketika ada gurunya, ketika ada mertuanya mungkin, ya, kemudian dia baguskan bacaannya, dia panjangkan bacaan. Nah, ini bisa jadi mendatangkan riya. Jadi intinya begini Pak, untuk terhindar dari riya, kata Nabi SAW, seperti ketika kita bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri, apa? Tidak tahu. Ya,
Para sahabat pernah ketika itu mereka membaca Al-Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran, ternyata di depan mereka ada orang lewat, langsung ditutup Al-Qurannya. Saking mereka menjaga itu, ya, saking mereka menjaga urusan amal itu. Nggak mau bacaan yang mereka baca itu didengar, ya, nggak mau apa yang mereka lakukan itu dilihat sama sahabat lainnya, sampai ditutup. Makanya kata Nabi SAW, orang yang bersedekah itu seperti mereka tangan-tangan memberi dan tangan kiri tidak tahu. Dan itu pun beramal soleh. Sebaik apapun amalan soleh, jangan pernah kita tampakkan kepada manusia. Bahwa kita sholat 5 waktu di masjid, ya itu bukan urusan manusia. Ini kewajiban kita sebagai hamba Allah. Paham? Ini kewajiban kita sebagai hamba Allah. Urusan manusia ini nanti mereka kepada Allah wa ta'ala sendiri. Paham ya? Jadi urusan dia harus berhati-hati. Sepandai-pandainya kita menjaga amalan kita, ya. Sebatas mana itu? Ya nggak ada batasannya. Ya, sebatas mana yang nggak ada batas. Pokok semaksimal mungkin kita menutup amalan kita agar tidak diketahui orang lain. Terkadang enggak Pak, ada di antara kita, saya itu kemarin sedekah di masjid itu 1 juta. Dibicarakan agar apa? Ingin mendapatkan apa? Paham ya? Sholat kita, kalau kita itu ngajarin anak sholat berjamaah, anak itu umur di bawah 10 tahun, itu tergolong nilai sholat jamaah enggak? Dinilai sholat jamaah enggak? Seseorang diwajibkan sholat itu berapa syaratnya? Seseorang diwajibkan itu ditegakkan sholat itu berapa syaratnya? Lama muslim, tidak mungkin ada muslim sholatnya kecil, ibadah lagi. Kemudian balik. Nah, jadi sholat anak itu ketika dia wajib atau enggak sholatnya, ihtilamnya. Kalau laki-laki itu ihtilam, mimpi basah. Kalau perempuan itu haid. Nah, itu ketika dia, kalau laki-laki sudah ihtilam, mimpi basah, maka sudah wajib tegak dia untuk sholat 5 waktu, wajib bagi dia. Kalau perempuan sudah haid, maka sudah wajib bagi dia untuk sholat 5 waktu. Bagaimana kalau yang belum balik? Kita ajarkan untuk sholat 5 waktu, kita tegaskan apa? Itu namanya tarbiyah. Sehingga ketika dia sudah dewasa, sudah balik, sudah terbiasa yang dia lakukan sebelumnya. Ya, makanya kata Nabi SAW, ajarkan anakmu sholat ketika umur berapa? 7 tahun, dan pukul anakmu ketika 10 tahun. Jadi 10 tahun ini bisa jadi anak ini sudah balik, ya, apalagi anak-anak zaman sekarang, SD kelas 5, kelas 6, kelas 4 pun ada yang sudah balik, ya. Ini kalau ngajarin anak sholat untuk berjamaah maksudnya. Oh, untuk sholat berjamaah, iya, apakah wajib atau enggak? Nilai jamaahnya itu apa sah atau enggak? Gitu. Ya tetap dia mendapatkan pahala. Pahala jamaah. Iya, pahala jamaah. Masalahnya kadang-kadang yang balik ya, atau yang tua itu kan enggak ada, cuma anak di bawah umur 10. Iya, pahalanya nanti mengalir ke orang tuanya. Ketika anak itu belum balik, dia diajarkan sholat berjamaah di masjid, sedangkan dia belum tegak hukum wajib sholat umpamanya. Tapi orang tuanya ajarkan sholat, itu pahalanya dia dapat dari orang tuanya. Kenapa? Anak yang belum balik itu dia belum menanggung beban dosa. Adapun perbuatan amalan-amalan soleh itu akan dialihkan kepada orang tuanya. Orang tuanya mendapatkan kebaikan atas perbuatan anak tersebut, atas bimbingan atas apa yang dia terbiakan anak tersebut. Jadi dari inti pembicaraan itu, sekecil apapun yang kita ajarin kepada anak kita, Pak, walaupun itu Al-Fatihah, huruf hijaiyah, walaupun anak itu masih kecil, setiap huruf demi huruf yang dia baca kita dapat pahala. Paham? Setiap huruf yang dia lakukan itu kita mendapatkan pahala. Apalagi masalah sholat, itu terus akan mengalir kepada orang tuanya. Kenapa? Yang pertama kali mengajak anak ini sholat berjamaah di masjid itu siapa? Orang tuanya. Ketika dia dewasa terus diterapkan, akan mengalir pahala itu kepada orang tuanya. Ada lagi?
sedekah di sana ngasih uang Rp1.000 dengan si A. Nah, kalau dengan keluarga beda lagi hukumnya. Karena kalau dengan keluarga lagi dengan istri, ya itu kan diusahakan tidak ada privasi, bahasa seperti itu, agar tidak ada simpang siur antara suami dan istri. Ini diperbolehkan karena udzur yang syar'i. Ya, kalau memang suaminya mampu untuk menyimpan itu lebih bagus. Nanti tidak diperbolehkan itu yang keluar dari urusan keluarga kita. Ya, yang keluar dari urusan keluarga. Seperti yang contoh kalau dia dengan sanak keluarga, sholat tahajud, kita bangunkan istri kita sebagaimana Nabi SAW jelaskan itu. Bukan dalam artian kita membangunkan istri kita itu untuk menimbulkan riya, bukan. Tapi ini perintah untuk ketan. Kemudian kita berinfak. Kenapa kita beritahu istri? Ya siapa tahu dia juga nanti mau berinfak. Paham? Atas bimbingan seorang suami. Karena seorang suami itu adalah ra'in, adalah pemimpin, memberikan contoh yang baik atau memberikan teladan yang baik. Kita tutup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan materi malam ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Wassalamualaikum Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.